Jangan salah sangka, Singapura itu bukan untuk orang yang lebih ada duitnya. Malaysia justru orang yang lebih ada duitnya justru perginya ke Malaysia. Hi everyone, welcome back to my channel and this is Subscribe. Okay everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to us, and today I'm not alone, I have Hai, I'm Tika. Hai Stika, gimana kabar? Alhamdulillah Cantik baik. kamu pakai hitam. Terima kasih. And also we have Assalamualaikum everyone, Aziz here again. Hai Rajis, sedono nih kita bertiga nih hari Iya, ini. pakai hitam. Wah, pakai hitam, siapa takut? Iya. Oke, nah Mister, di Indonesia itu we talking about kesehatan. Dan this time kita akan ngomongnya tentang kesehatan. Nah, di Indonesia itu ada sebuah ikatan dokter, itu namanya apa ya? IDI itu apa? Ikatan Dokter Indonesia. Ikatan Dokter Ada juga Indonesia. PDUI. Apa itu? Persatuan Dokter Umum Indonesia. Oke, wow, Iya. tapi yang paling kita kenal adalah IDI itu kan. IDI itu yang menaungi Betul. yang lain-lainnya. Ini tuh paling tinggi posisinya untuk sebuah organisasi kedokteran atau Persatuan Dokter Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia seperti itu. Nah, IDI aja guys, ada kabar IDI aja tuh mengakui gitu loh, kesehatan, fasilitas kesehatan atau healthcare yang ada di Malaysia tuh lebih baik daripada Indonesia. Seperti itu. Aku surprise banget untuk melihat bahwasanya di video kita kali ini IDI mengakuinya gitu loh. Jadi mengakui bahwasanya Indonesia tuh masih banyak kekurangannya. Mungkin kekurangannya bukan tentang gedungnya. Indonesia bisa bikin gedung tinggi, atau Indonesia bisa bikin rumah sakit bagus yang mewah seperti itu. Tapi mungkin ada satu hal yang digaris bawahi oleh IDI, what makes Indonesian hospital or Indonesian healthcare itu sangat berbeda daripada Malaysia. Nah, boleh coba-coba kita terka atau tebak kira-kira apa yang membuat Indonesia healthcare and health service itu berbeda dari Malaysia, Mistika? Kayaknya dari ininya deh, Mister, dari pertama fasilitasnya atau mungkin dari birokrasinya. Oh, Kadang-kadang birokrasi, oke. birokrasi di rumah sakit itu untuk kesehatan tuh kayaknya ribet banget gitu. Ribet Jadi, tuh apa sih? ribet tuh kayak sulit Sulit, complicated. Jadi kadang-kadang tuh pasien itu untuk ditangannya lama gitu kan, Sedangkan berjam-jam. kalau ngomongin tentang kesehatan itu sesuatu yang nggak bisa ditunda. Benar. Now or never. Benar. Seperti itu kan namanya juga, ya kan Mister? Benar, Seperti jadi itu. ya karena itu birokrasinya Birokrasi. lama, kemudian kadang-kadang fasilitasnya juga kayak kurang menunjang gitu loh, Mister ya. Oke. Kalau Mr. Aziz gimana nih? Apa menurut Mr. Aziz yang membuat Indonesian healthcare sama Malaysia berbeda? Yang pertama infrastruktur dan yang kedua teknologi kedokteran. Gitu. Jadi manusia zaman sekarang itu kan kalau pakai Manusia. teknologi itu kan sifatnya lebih pasti gitu ya, Mister, gitu. Sifatnya lebih terprediksi gitu. Dan kita semua sebagai pengguna jasa kesehatan itu maunya sesuatu yang pasti, jawabannya Betul. terukur, valid gitu. Betul. Data-datanya juga kuat gitu. Betul. Nah, untuk mencapai data-data tersebut pasti kan butuh alat ukur yang juga pasti gitu ya. Nah, teknologi-teknologi itu kalau menurut aku lebih banyak tersedia dengan mudah diakses di tanah Malaysia. Oke. Apakah Indonesia itu tidak penting? Bukan sesuatu yang Penting. diinvestigasikan? Indonesia menuju ke sana Oke. dan beberapa rumah sakit juga sudah ada yang mengadopsi teknologi-teknologi serupa dari Malaysia. Tapi if we are talking about healthcare, kita kan nggak cuma berbicara tentang masyarakat yang berada pada level kesejahteraan tertentu, Mister. Gitu. Betul. Semua orang masa nggak boleh sakit, orang-orang Betul. miskin masa nggak boleh sakit Betul, gitu. betul. Sekarang pertanyaannya adalah apakah orang-orang miskin itu bisa juga mengakses teknologi kedokteran yang sama seperti orang-orang kaya yang ada di Indonesia bisa akses? Keadilan ternyata. Keadilan. Oke, untuk semua untuk mendapatkan healthcare yang sama, Yang sama. seperti itu. Betul. Masya Allah. Oke, everyone, ini adalah IDI ungkap alasan logis WNI atau warga negara Indonesia pilih berobat ke Malaysia. Indonesia kalah dari dua hal ini dengan orang Malaysia, dengan fasilitas yang ada di Malaysia. Wow, penasaran banget everyone. Saya juga penasaran. Kita juga penasaran. Here we go. 1, 2, 3. Untuk rumah sakit Indonesia itu, khususnya rumah sakit swasta itu sangat baik. Cuman masalahnya kurang belajar hospitality. Seperti halnya kita menginap di hotel. Orang sehat aja menginap di hotel pengen dilayani, apalagi orang sakit gitu loh, Mbak. Perbedaan kualitas layanan di sini ya, Pak Taufik. Lalu Pak Taufik berkaitan dengan biaya, dikatakan bahwa biaya di luar negeri dikatakan bisa juga lebih murah. Apakah Anda mengalami hal yang sama? Kalau untuk masalah biaya,
kalau tadi B2B masalah rumah sakit swasta di Indonesia dengan di luar negeri, itu hampir sama masalah biayanya. Cuman kemungkinan kalau untuk masalah kayak tadi ada netizen jarak dari antara Batam dengan Singapura lebih murah, itu memang betul. Jarak dari Medan ke Penang itu jauh lebih jarak dari Medan ke Jakarta, dan biaya pesawatnya pun lebih murah Jakarta Penang daripada Jakarta ke Medan ke Penang gitu loh. Oke, baik. Terima kasih Pak untuk kesaksiannya. Bapak Taufik dari Jakarta telah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Nah, mari kita coba untuk konfirmasi langsung kepada para narasumber ya. Pak Budi, tadi dikatakan bahwa hal-hal yang berkaitan juga dengan kualitas layanan seperti hospitality, itu juga hal yang penting dan juga kembali menyoroti soal kedekatan geografis, beserta juga dengan perbedaan antara rumah sakit swasta maupun non-swasta. Bagaimana tanggapan Anda untuk pengembangan hal tersebut? Seperti yang saya sampaikan tadi, kita jelas-jelas kita kalah servis dan kalah kecanggihan alat. Itu harus kita pahami. Hebat kan berdua loh. Dan rumah sakit di Indonesia itu sangat berat sekali. Tadi sudah disampaikan Pak Tantowi, mulai perizinan, belum ada profit sudah dipajaki dan lain-lainnya. Servis itu akan qualified kalau itu kan membutuhkan biaya ya. Jadi memang negara sudah urgen, very urgen untuk hadir di bidang kesehatan, sehingga servis itu akan sama dengan negara-negara lain. Kalau menurut pengamatan kami, kalau dibanding Singapura, jelas masih lebih mahal Singapura daripada Indonesia. Tapi kalau dengan Malaysia memang kita bersaing, bahkan Malaysia lebih murah. Wow. Servis mereka lebih bagus ya tadi, karena ada insentif-insentif tadi, kemudahan-kemudahan tadi. Kalau rumah sakit sudah dibebani biaya-biaya lain untuk membiayai sebuah servis yang qualified, pasti akan kesulitan. Sehingga kalau untuk keramahan, saya yakin orang Indonesia jauh lebih ramah. Tinggal negara harus hadir, perizinan dipermudah, pajak-pajak zero, obat sehingga lebih murah, alkes lebih murah. Itu pasti bisa. Kalau dokternya saya jamin. Karena saya tahu persis, dokter-dokter kita banyak juga praktek yang di luar negeri, menjadi narasumber, menjadi guru-guru di sana. Artinya secara kualitas, keterampilan, itu kita malah saya cenderung lebih pandai. Kenapa Bapak? Dokter itu learning by doing. Semakin dia prakteknya lama, semakin pasiennya banyak, maka dia akan pandai. Karena seperti pilot lah sebetulnya, semakin dia terbang sering, jam terbangnya tinggi, dia akan pandai. Begitu juga dokter. Dokter kita pasiennya, masyarakatnya banyak, harusnya kualitas ilmunya harusnya lebih tinggi dari negara seperti negara Singapura. Kan pasien dibanding Indonesia lebih banyak di Indonesia. Kami berharap pemerintah harus hadir dalam waktu dekat. Obat alkes harusnya sih zero pajak ya, tidak boleh obat juga tidak boleh dipajakin, karena itu terkait hak asasi manusia kan. Akan membuat rumah sakit, membuat klinik itu setengah mati itu perizinannya. Itu harus justru negara harus mendampingi itu, harus mendorong itu. Jadi benar kan ya, karena kita mengalaminya. Betul. Jadi bisa karena ya itu tadi pembangunan kita tuh kayak kurang merata ya. Rumah sakit keberadaan rumah sakit yang benar-benar mendukung kesehatan itu kurang merata. Jadi rakyat itu andalin lagi Surabaya, andalin lagi Jakarta, bahkan mereka yang ada di Aceh, ada di Medan gitu. Jadi biaya untuk ke Jakartanya aja udah setengah mati. Bener, biaya ke Jakartanya. Nah, bahkan sekarang ya Mister, dan karena udah terlalu banyaknya orang-orang Indonesia yang datang untuk berobat ke Penang, ke Kucing. Bahkan sekarang tuh ya, itu udah ada yang namanya kayak misal pameran. Iya. Pameran untuk wisata kesehatan. Betul. Jadi di sana itu mereka menginformasikan tentang fasilitas-fasilitas kesehatan yang bisa diakses dan dengan harga yang lebih murah. Ternyata wisata itu bukan hanya wisata kayak kita melancong, tapi wisata kesehatan juga ada. Jadi orang yang sakit mau berobat dibikin sistemnya seperti berwisata seperti itu. Kan memang judulnya kan hospital. Iya. Hospitality, perkembangan dari kata menuju kata hospitality gitu, keramah tamahan gitu ya. Jadi memang
di rumah sakit atau di industri kesehatan itu orang yang ingin sehat atau orang yang sedang sakit ingin menjadi sembuh itu selain butuh obat-obatan atau treatment dari dokter ya butuh support secara mental gitu ya, mental well-being gitu ya, apa disambut dengan baik gitu. Kemudian keramah tamahan dari para pelaku jasa kesehatan gitu. So it's not only about administration, it's not about medicine only gitu ya. Ada treatment dan segala macam gitu, tapi tentang bagaimana para pelaku industri kesehatan ini peka gitu bahwa para pengguna jasanya bukanlah orang-orang yang hanya mengharapkan kesembuhan dari treatment dokter, tapi juga dari circumstance-nya, dari apa yang mereka lihat, apa yang mereka cium, apa yang mereka makan, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka dengar gitu. Jadi hal-hal tersebut dipercaya oleh masyarakat Malaysia, dalam hal ini industri kesehatan Malaysia, sebagai sebuah unsur penunjang atau bahkan menjadi unsur yang utama kesembuhan dari orang-orang yang sakit ini gitu. Dan saya rasa dokter-dokter di Indonesia tuh nggak kalah bagusnya, dengan yang ada di Malaysia atau di negara-negara lain, di Singapura gitu ya. Kita tahu ada banyak sekali orang-orang yang juga datang ke Singapura untuk berobat gitu. Dokter-dokter di kita tuh nggak ada kalahnya, Mister. Berinovasi senantiasa, kemudian mengadakan workshop, memberikan kontribusi kepada masyarakat bukan hanya dari platform rumah sakit, tapi juga menggalakkan secara virtual workshop ataupun secara langsung orang-orang datang gitu. Tapi kalaupun kita berbicara tentang again hospitality or healthcare industry or healthcare service, it's not necessarily because of the doctor. Ini juga perlu menjadi atensi pemerintah dan penyelenggara industri kesehatan, yaitu para investor gitu. Jadi kalau industri kesehatan yang mau maju di Indonesia atau orang-orang jadi tidak ingin keluar negeri, ya let's be focused on something else, which is not only the doctor, not only the facilities, but also the hospitality. Not only the building, but also the hospital. Ternyata itu impact banget. Dan itu yang akhirnya membuat orang-orang Indonesia lebih memilih keluar sana karena dirasakan lebih hospitality gitu loh. Karena lebih merasa lebih cepat sehat kayaknya ya gue ada di sini gitu ya. Kenapa lebih cepat sehat juga, Mister? Karena kalau misalnya aku perhatikan, kayak misal sistem perawatan di Indonesia ini kayak misalnya itu kayak berjenjang, Mister. Kayak misalnya harus tindakan, itu antriannya panjang. Betul. Jadi prosesnya panjang bisa seminggu atau 2 minggu lagi. Di mana pasien ini kan tidak bisa menunggu. Jadi better kita cari solusi yang lebih cepat mungkin, jadi akhirnya harus ke luar. Seperti itu sih biasanya para pasien. Betul, bukan merupakan rahasia lagi ketika our parents yang ada di sekolah juga itu bolak-balik ngapain? Ke Penang. Murid juga sakit ngapain? Cepat-cepat langsung ke Penang. Daripada dia memilih ke Surabaya atau ke Singapura, langsung ke Penang. Orang tua murid aku check up aja Mistika, nggak pilih RSCM. Penang, Mister, Mistika. Ngomongin kalau masalah transportasi, berapa sih transportasi Jakarta sama ke itu untuk mendapatkan hasil yang terbaik, support orang gitu kan? Mereka lebih memilih Penang. Muridnya juga anaknya patah tangan, ke Penang. Nggak bohong, aku beneran. Bener. Gitu, jadi wow, ternyata itu benar. Fenomena di mana orang-orang Indonesia itu sangat memilih Malaysia. Ke Singapura mungkin ada, tapi buat mereka yang duitnya lebih mungkin. Tapi kalau mereka yang memilih duit yang mungkin enggak juga, Mister. Enggak juga. Jangan salah sangka, Singapura itu bukan untuk orang yang lebih ada duitnya. Malaysia justru orang yang lebih ada duitnya justru perginya ke Malaysia. Kenapa? Karena ya itu tadi, bukan hanya karena fasilitasnya, bukan hanya karena kualitas dokternya, tapi karena gini, Malaysia tuh menyediakan paket juga. Iya betul. I know paket kesehatan. Ketika kita di Penang kan. Exactly. Orang yang sakit itu bisa diajak jalan-jalan pakai mobilnya mereka, gitu loh. Jadi Mister, it's selangkah lebih maju. Jadi orang bukan hanya datang, diobatin, dikasih obat terus pulang. No, bukan hanya itu. Itu tuh udah jadi sebuah paket physical and mental well-being gitu kan disebutnya kan. Betul. Jadi orang-orang Malaysia itu dalam industri kesehatan ini, penyelenggara industrinya dalam hal ini specifically sudah embracing bahwa kesembuhan seorang manusia itu bukan hanya secara fisik, tapi juga secara mental harus didukung. Gitu. Jadi itu sebenarnya yang dicari, yang digalakan oleh pemerintah Malaysia. Dan
menurut aku Malaysia tuh sangat sensitif gitu. Apa aja jadi industri pariwisata gitu. Kuliner iya, religi iya gitu kan ya. Kemudian alam iya ya, alam semula jadi gitu ya. Pendidikan iya semuanya. Orang Indonesia ke sana semua. Bener. Orang Indonesia berobat ke sana semua, orang Indonesia belajar ke sana semua. Orang Indonesia berwisata ke sana semua. Betul. Udah nggak cukup di situ. Kesehatan juga dijadiin pariwisata. Itu Mister, itu sebenarnya. So that's why saat itu kalau misalnya kita mau bilang ketika Penang mau dijadikan fokus tempat berobat, maka tidak akan ada tempat atraksi wisata. Ternyata di Penang makin banyak tempat, makin banyak hospital, makin banyak juga tempat wisata. Makanya kenapa orang-orang Indonesia sekarang 4 tahun terakhir ini kan semuanya mata tertuju pada Penang, Itu tuh karena budaya berobat di sana imbusnya tuh cepet banget karena alamnya, Mister. Alam pantai di sana. Iya kan, itu kan pulau kan. Ya ada bukitnya, kemudian lalu lintas tidak bikin stressful. Kota pun nggak besar-besar banget. Betul gitu ya. Gedung-gedung semuanya putih gitu ya. Pelabuhannya juga bersih. Jadi orang-orang kesana sembuh ya. Orang-orang kesana. Aku juga pengen deh healing figuratively dan literally gitu ya. Figuratively dan literally. Mungkin itu yang membuat. Nah, sekarang tuh kita perlu patut bersyukur sebenarnya di Sanur di Bali, setahu saya dibangun juga industri pariwisata kesehatan yang sama seperti Penang. Tapi pertanyaannya gini, Mister, orang Jakarta ke Malaysia 2 jam, ke Bali juga 2 jam. Pertanyaan aku tuh itu sebenarnya. Apalagi orang yang di Medan udah langganan ke Penang gitu. Kira-kira kalau dibangun di Bali bukan makin jauh tuh perjalanan gitu kan? Gitu. Jadi kalau misalkan ya oke lah, kita doakan dulu ya. Semoga lancar. Berarti harus ditunjang oleh semua sektor. Penerbangan juga harus betul. Airportnya harus bagus, transportasinya juga harus bagus. Gimana cara ke rumah sakitnya juga lancar, tidak ada macetan, on time semuanya, tidak bikin transportasimu nggak datang setiap waktu, nggak bikin stres, bikin sakit lagi. Nah itu dia. Jadi di Bali takutnya bikin itu dia. Jadi memang ya itulah, if we are talking about healthcare, itu kita juga harus berpikir bagaimana dari landing bandara, layanannya dijemput, dan bagaimana infrastrukturnya, kemudian sampai ke rumah sakitnya. Jadi itu yang kenapa aku sekarang paham daripada pemimpin atau ketua umum dari PID kita Dokter Indonesia ini mengatakan pemerintah harus hadir. Pemerintah harus hadir, bukan hanya pelaku industri kesehatan saja yang berpikir tentang kesehatan. Pemerintah juga harus hadir dengan reinforcementnya. Cukup sensitif dan peka bahwa industri kesehatan ini bisa menjadi penunjang kemajuan bangsa itu gitu ya. Orang pemerintah Indonesia belum feel banget gitu. Karena mungkin please correct me if I'm wrong. Mungkin paradigmanya masih pemerintah menyediakan menggelar sarana kesehatan hanya untuk masyarakatnya, gitu, masyarakat Indonesia, tapi belum berpikir bahwa itu bisa menjadi daya tarik dunia untuk datang ke Indonesia gitu. Jadi sebenarnya apalagi kita tahu bahwasanya kesehatan itu something vital banget untuk seseorang. Jadi kan pasti orang mau tidak mau kalau sudah dicap bagus pasti ada orang itu datang. Betul. Ya sekarang tanyain aja sama diri kita sendiri. Kita kalau sakit ke rumah sakit umum daerah atau ke rumah sakit swasta kan kita pertanyaannya kan gitu. Itu sebenarnya it's all about credibility sih. Bagaimana kita mempercayai institusi kesehatan tersebut, kita pilih untuk spending money, menjamin kesehatan kita kembali lagi setelah kita mengalami sakit gitu ya. Semoga kita semua tidak pernah merasakan itu. Tapi kalaupun orang-orang di sekeliling kita, ada yang terkena, kita jadi tahu harus kemana dan merasa aman bahwa itu terdapat di tengah-tengah kita atau di dekat kita, di sekitar kita gitu. Jadi semoga Indonesia juga bisa meniru gitu ya bagaimana pemerintah Malaysia meletakkan fokusnya dengan sebaik-baiknya di industri kesehatan tersebut. Dan talking about hospitality ya hospital. Kita tahu orang Indonesia hospitality juga, di luar sana suka meramah. Ternyata di rumah sakit juga perlu hospitality itu untuk diaplikasikan, memberikan kenyamanan datang ke sini pakai apa? Pakai asuransi atau pakai bayar? Oh, asuransi ntar dulu. Enggak kayak gitu, tapi mau di hospital gitu. Oke, asuransi pemerintah ntar dulu ya. Oke, pakai asuransi swasta boleh nomor 1. Orang yang tadinya demam kena AC nunggu lama, demam tambah demam lagi.
ke termometer naik. Oke, pas Bapak mau berobat, kartu ID-nya mana? KTP-nya mana? Nggak ada. Ya udah Bapak kartu lurah dulu bikin KTP. Orang udah keburu hilang. Kan sampai ada yang waktu itu kan nggak salah sempat ada kita bahas juga sampai ada yang hilang orangnya. Bukan meninggal. Iya harus ke kelurahan dulu. Bikin KTP. Orang lagi sakit. Sampai lagi begini ditegak. Orang begini ya Allah bener-bener. Kan ya bener kan. Ada kan kita pernah bahas itu. Semoga nggak ada ya Allah. Tidak terjadi lagi, semua tidak terjadi. Pemerintah, oke, ayo pay more attention. Oke, everyone, that's all untuk kita kali ini. Thank you so much for this beautiful recommendation. Hopefully that you find this pretty good. If you find this pretty good, don't forget thumbs up. If you're new to the channel, don't forget to subscribe button. Thank you so much, everyone. Malaysia boleh, Indonesia bisa. Sehat selalu. Amin.